Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah pengantar akuntansi. Adapun materi kita hari ini adalah akuntansi utang jangka panjang dan investasi jangka panjang. Nah, konsep nilai tunai timbul karena orang lebih suka memiliki uang pada saat sekarang daripada memiliki sejumlah uang pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sejumlah uang yang sama di masa akan datang akan mempunyai nilai lebih rendah bila dihitung nilainya pada saat sekarang. Nilai tunai dari sejumlah uang tersebut dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus PO sama dengan PN dibagi dengan 1 tambah I pangkat N, di mana PO adalah nilai tunai, nilai sekarang, ya. PN adalah nilai uang pada akhir periode ke N, dan I adalah tingkat bunga yang diperhitungkan, di mana untuk menghitung nilai tunai dapat menggunakan tabel bunga yang berisi nilai dari 1. Dengan tabel tersebut kita dapat dengan mudah menghitung nilai tunai. Adapun contoh soalnya yaitu berapakah nilai tunai dari Rp2.500.000 yang akan diterima pada akhir tahun kelima bila diketahui tingkat bunga sama dengan 15% per tahun, di mana P5 sama dengan 2.500.000, N sama dengan 5, I sama dengan 15%. Jadi PO-nya adalah 2.500.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 5. Totalnya adalah, hasilnya adalah 1.243.162,6 rupiah. Perbandingan antara obligasi ya dengan saham, ya, di mana obligasi pertama pemegang obligasi disebut kreditur, sedangkan pemegang saham disebut pemilik, ya. Utang obligasi merupakan utang modal jangka panjang, saham adalah modal pemilik atau modal sendiri. Pada saat likuidasi, pemegang obligasi mempunyai hak terlebih dahulu dalam pembagian aktiva, sedangkan pemegang saham berhak atas sisa aktiva dalam likuidasi. Bunga besarnya tetap, sedangkan saham dividen bukan beban tetap, ya. Yang selanjutnya adalah bunga merupakan beban untuk obligasi, sedangkan saham dividen bukan merupakan beban. Yang keenam adalah obligasi tidak mempunyai hak suara, sedangkan setiap saham memiliki hak suara. Adapun pengertian utang obligasi adalah sekelompok wesel bayar yang dikeluarkan untuk berbagai pihak pemberi pinjaman, ya. Obligasi merupakan wesel bayar jangka panjang yang akan menghasilkan bunga, dan perseroan yang mengeluarkan obligasi wajib membayar pokok pinjaman pada tanggal tertentu di masa yang akan datang kepada pemegang obligasi. Pemegang obligasi meminjamkan uangnya ke perseroan karena memperoleh bunga dari pokok pinjaman. Akuntansi untuk obligasi pada prinsipnya utang obligasi dicatat sebesar harga pokoknya atau kosnya, yaitu harga yang terjadi pada saat transaksi. Bila harga pokok utang obligasi berbeda dengan nominalnya, maka selisihnya dicatat dalam akun tersendiri, yaitu akun diskonto atau premium obligasi. Akun ini adalah bagian dari akun utang obligasi. Diskonto dan premium dalam obligasi. Diskonto obligasi terjadi bila tingkat bunga obligasi lebih kecil daripada tingkat bunga efektif pada saat obligasi tersebut dikeluarkan. Premium utang obligasi terjadi bila tingkat bunga obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga efektifnya. Diskonto dan premium ini harus diamortisasi dan dibebankan sebagai beban bunga selama umur obligasi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari dua metode amortisasi, yaitu garis lurus dan bunga efektif. Pelunasan obligasi
Utang obligasi dapat dilunasi sebelum jatuh temponya atau ditebus bila harga tebusan tidak sama dengan nilai bukunya. Maka penembusan utang obligasi ini akan menimbulkan laba atau rugi penembusan utang obligasi, di mana bila laba atau rugi penembusan utang jangka panjang ini jumlahnya cukup tinggi, maka jumlah tersebut dalam laporan laba rugi disajikan dalam pos-pos luar biasa, di mana jumlah yang disajikan adalah jumlah bersihnya dikurangi pajak penghasilan. Adapun contoh kasusnya seperti yang ditampilkan di layar. Ini berikut adalah pembahasannya. Ya, pengertian investasi jangka panjang. Investasi dapat dibedakan menjadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek, di mana untuk membedakannya, investasi jangka pendek dicatat dalam akun surat-surat berharga atau efek, sedangkan investasi jangka panjang dicatat dalam akun investasi, di mana bentuk investasi dapat berupa deposito, obligasi, atau saham dari perusahaan lain. Metode equity dalam pencatatan investasi pada investasi jangka panjang, bila jumlah saham yang dibeli dari suatu perusahaan 20% atau lebih, maka perusahaan harus menggunakan metode pencatatan pemilikan atau equity method. Pada metode ini, saldo akun investasi akan berfluktuasi, yaitu di debit untuk bagian laba yang diperoleh dari perusahaan anak dan di kredit untuk bagian dividen yang diumumkan pada perusahaan anak. Selain itu juga di kredit bila ternyata perusahaan anak mengalami kerugian. Metode cost dalam pencatatan investasi, metode pencatatan yang lain adalah metode harga pokok perolehan atau cost method. Pada metode ini, jumlah atau saldo akun investasi akan tetap sama besarnya. Akun investasi hanya berubah bila terjadi pembelian atau penjualan investasi saja. Dan untuk menentukan besarnya amortisasi setiap bulan atau setiap 6 bulan, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari dua metode yang ada, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Berikut contoh kasusnya, ya bisa dipelajari sendiri, di mana jurnal yang dicatatkan adalah investasi saham PT Surya bertambah dan kasnya berkurang sebesar 48.050.000. Next, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen bisa dibaca sendiri yang ada di layar ya. Nah, berikut fungsi dari manajemen, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya, di mana perencanaan mencakup penentuan visi misi strategi kebijakan, program kerja, anggaran, dan prosedur, di mana perencanaan yang efektif memberikan arah yang jelas bagi organisasi, membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menjadi dasar untuk fungsi manajemen lainnya. Sedangkan yang kedua adalah pengarahan dan pemotivasian atau directing and motivating, di mana fungsi ini berkaitan dengan kemampuan manajer untuk memimpin, membimbing, dan memotivasi karyawan dalam melaksanakan tugas, di mana pengarahan meliputi pemberian instruksi, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, sedangkan pemotivasian ini mencakup upaya mendorong semangat kerja karyawan melalui berbagai cara seperti insentif, pengakuan, dan kesempatan pengembangan diri. Fungsi ini sangat penting untuk menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Fungsi ini melibatkan pemantauan kemajuan pekerjaan, membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan koreksi jika diperlukan, di mana pengendalian memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
mendeteksi penyimpangan sedini mungkin ya, dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Proses ini juga mencakup penetapan standar kinerja, pengukuran hasil aktual, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan. Di mana ketiga fungsi manajemen ini saling terkait ya, dan membentuk siklus berkesinambungan dalam proses manajemen, di mana perencanaan menyediakan arah, pengarahan, dan pemotivasian menggerakkan organisasi ke arah tujuan, sedangkan pengendalian memastikan organisasi tetap pada jalurnya dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun konsep manajemen biaya, yang pertama adalah biaya produksi atau biaya manufaktur. Untuk menjalankan proses produksi, perusahaan harus mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Proses ini memerlukan berbagai macam biaya yang disebut dengan biaya produksi, di mana elemen biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya produk, dan biaya prodi, di mana biaya produk adalah biaya yang diperlukan dan menjadi bagian yang integral dari produk jadi. Contohnya adalah harga pokok penjualan. Sedangkan biaya prodi, biaya yang ditandingkan dengan pendapatan untuk periode waktu tertentu. Contohnya adalah biaya non-produksi atau biaya penjualan dan biaya umum. Sistem akuntansi biaya pemesanan, di mana pengertian sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan tergantung kepada permintaan pesanan. Jenis biaya produksi yang terjadi yaitu bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead. Contohnya adalah perusahaan percetakan di mana ada undangan yang dicetak ya, dan kalender dan buku. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.